Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum. Izinkan saya Zaldi Sastra selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 menjadi moderator di pagi ini. Sebentar ini. Bapak Ibu sekalian, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 tahun 2025 ini melaksanakan kegiatan Integrated City Planning, di mana ini merupakan amanat dari program NUDP, program besarnya, di mana kami di wilayah 1, Bapak Kapus kami, Bapak Beni Hermawan, menangani wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam rangka menciptakan transformasi kota yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi pagi ini kami akan mengadakan diskusi bersama teman-teman Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, bersama pemerintah daerah tentunya, dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bangka Belitung, kemudian Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami juga tidak lupa melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk dinas SDM-nya. Termasuk kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian dari Balai PU, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Sarana Strategis, dan wilayah sungai di wilayah utara. Jadi suaranya nggak kedengar Pak Zaldi. Izin. Kami ulang Pak, izin. Tes. Terdengar Pak, izin? Ada ya Pak, izin? Ya. Masuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kendala teknisnya ini di kami. Jadi kami rasa untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kapus Wilayah 1, Bapak Beni Hermawan, untuk memaparkan informasi ICP wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Beni Hermawan. Terima kasih Pak Zaldi, Pak Kabid Wilayah 1C, Wilayah Kalimantan. Suara saya terdengar ya? Clear Bapak, alhamdulillah. Begitu biasanya ngambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi. Ini Pak Agus Aca, tadi saya lihat Pak Agus Aca ada ya, walaupun sedang di Dinas Luar Negeri nih Pak Agus. Terima kasih sudah hadir Pak Agus dan timnya. Kemudian dari Kementerian Pekerjaan Umum, kami mengundang juga Bapak Firman Napitukulu selaku Ketua CPMU, Kegiatan National Urban Development Project. Kemudian dari Pemda Provinsi, ya, karena kami juga ingin melibatkan pemerintah daerah provinsi yang memang menjadi mitra kami di daerah, ya, sebagai pegangan tangan kita di daerah bersama pemerintah kabupaten kota. Ini kami undang juga yang saya hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, atau yang mewakili. Kemudian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami juga mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat,
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili ya. Dan juga dari Provinsi Kalimantan Barat kita mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Hadir, Pak. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili. Kemudian dari Provinsi Kalimantan Timur kita mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, dan juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili. Ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari pemerintah provinsi. Kemudian yang saya hormati dari pemerintah daerah kabupaten kota yang memang sehari-hari berinteraksi dengan kita dalam pelaksanaan kegiatan NUDP ini. Ini kami mengundang dari Kota Bukit Tinggi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili, kemudian dari Kabupaten Belitung ya, kami mengundang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili. Kemudian dari Kabupaten Mempawah, kami mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili. Dan kemudian dari Kota Samarinda, ya, kita mengundang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, dan juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili. Ini terima kasih Bapak Ibu yang mewakili dari pemerintah kabupaten kota. Ini saya tidak bisa melihat satu persatu ini. Belum ada yang kami kenal ya. Bu Yuni mungkin ada ya dari Samarinda. Lalu hadir bersama kita juga kami undang tim konsultan. Ini ada Pak Direkturnya Pak Diki ya. Makasih Pak Diki dari Studio Cilaki, Sarana Budi Prakasa Sipta, Pandu Persada, dan juga dari Hankook Engineering Consultant ya. Dan juga tim leader Pak Hadi dan teman-teman penyusun dokumen kegiatan ICP, dan juga dari Project Management Support for National Urban Development Project atau PMS yang mengawal kegiatan kita sehari-hari. Pertama-tama tentunya mengiringi Bapak Ibu sekalian, izinkan kami mengucapkan ucapan syukur alhamdulillah karena atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul ya di dalam forum pembahasan hari ini dalam rangka membahas persiapan untuk pelaksanaan geotechnical survey dalam rangka kegiatan integrated city planning dalam keadaan sehat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya memenuhi undangan kami. Sebelum kita mulai ya, saya ingin membacakan pantun dulu nih. Tanah diuji dengan sonir dan bor ya. Data geoteknik jadi pegangan. Mari kita rapat sepenuh ikhtiar mencari jawaban untuk integrated city plan. Pantun berikutnya, ke Bukit Tinggi mencari batu. Batu tersusun indah berlapis. Rapat geologi kita mulai satu persatu. Semoga hasilnya membawa solusi yang mantap. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya untuk konteks kita di dalam rapat hari ini sampai siang nanti ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zaldi,
kami perkenalkan, nama kami Beni Hermawan. Kami sekarang bertugas selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kami ini sedang melaksanakan kegiatan yang kita sebut ICP atau kepanjangannya adalah Integrated City Planning, gitu ya, Integrated City Plan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Zaldi, gitu ya, bahwa kegiatan ICP ini karena ada teman-teman dari geologi yang barangkali baru mengikuti kegiatan kita. Ini merupakan bagian dari NUDP. NUDP itu National Urban Development Project, gitu ya. Jadi NUDP ini merupakan loan dari Bank Dunia, di mana executing agency-nya itu adalah BPW, dan kegiatan proyek ini dilaksanakan bersama Bappenas dan Kemendagri, gitu. Secara garis besar ya, tujuan EUDP ini ya, ini ada slide ini menjelaskan, gitu ya. Tapi secara garis besar tujuan EUDP ini adalah bagaimana melalui intervensi proyek ini, EUDP ini, kita bisa mengoptimasikan manfaat atau kontribusi urbanisasi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah atau nasional. Kemarin ketika launching kebijakan pembangunan perkotaan di Bappenas untuk kebijakan pembangunan perkotaan 2045, disampaikan bahwa tingkat urbanisasi itu menjadi suatu keniscayaan ya. Sekarang ini kontribusi tingkat urbanisasi kita sudah mencapai 50% dan diprediksikan pada 2045 itu mencapai 70-72%. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa kontribusi urbanisasi ini di setiap peningkatan 1% hanya membangkitkan 1,4% PDB per kapita. Ini lebih rendah dibandingkan kontribusi di negara-negara lain ya, yang cukup besar adalah di Cina hampir 2,7%, dan di rata-rata Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik bisa mencapai 3%. Jadi melalui intervensi EUDP ini kita mendorong agar momentum urbanisasi ini bisa kita manfaatkan, kita optimalkan, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi wilayah dan nasional, gitu ya. Karena kita sering mendengar perkotaan ini menjadi mesin pertumbuhan. Ini melalui NDP ini itu kita lakukan. Nah, NDP ini akan dilakukan ya di dalam mendorong kota-kota yang diamanatkan di dalam RPJMN. Kalau saya tidak salah ada 50 kota ya yang diamanatkan untuk kita tangani. Ini untuk mencapai indeks kota berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip perkotaan global, baik itu yang diamanatkan di dalam New Urban Agenda, Sustainable Development Goals, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, EUDP ini merupakan technical assistant ya, jadi bantuan yang sifatnya teknis ya, bukan fisik ya, yang didorong nantinya implementasinya atau konstruksinya melalui berbagai sumber pembiayaan, gitu ya. Baik itu sumber pembiayaan APBN, APBD maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya. Termasuk ya kami juga di BPIW, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, seizin Bapak Menteri, sedang menyiapkan juga loan NUTP, National Urban Transformation Project, gitu ya, nantinya akan menindaklanjuti hasil-hasil yang ditangani melalui kegiatan NUDP ini, gitu ya. Jadi NUDP ini akan closing date akhir tahun ini 2025 Desember. Kita sedang menyiapkan kegiatan loan NUTP ini yang nantinya akan
bisa melanjutkan kegiatan NUDP ini. Nah, secara garis besar, ICP ini ada 3 output ya, 3 kelompok output ya. Yang pertama kita akan menghasilkan bagaimana secara generik rancangan implementasi transformasi kota 20 tahun ke depan, gitu ya. Jadi rencana nggak apa-apa Pak Saldi, yang tadi, yang output tadi Pak Saldi. Jadi rancangan implementasi transformasi kota 20 tahun ke depan yang memuat sekurang-kurangnya gitu ya kesepakatan arah pembangunan kota dan KPI-nya gitu ya. Jadi 20 tahun pembangunan kota itu akan seperti apa yang nanti kita identifikasi key performance indikatornya yang nanti akan kita monitor ini KPI-nya gitu. Karena ini kita siapkan nanti key performance indikatornya, kemudian bagaimana kita mengukur KPI ini yang akan kita monitor gitu ya, sehingga arah transformasi kota 20 tahun ke depan itu bisa kita monitor itu. Jadi di dalam ICP ini kalau istilah Pak Ketua CPMU, Pak Firman, ini adalah planning to implementation. Jadi kita bobotnya lebih mendekat ke implementasinya gitu. Jadi di dalam klaster yang pertama ini, di TAS 1 ini, itu berupa tujuan strategis kota, sampai kita menyiapkan juga kerangka konsep urban design-nya gitu. Sehingga arah pembangunan kota dengan KPI-nya tadi bisa dilakukan dalam konstelasi tujuan strategis kota, tujuan strategis pembangunan kota 20 tahun ke depan gitu. Nah ini nanti bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholders di daerah, ini kami berharap ini bisa diinstal di RPJMD ya, baik yang RPJMD periode sekarang maupun yang berikutnya. Sehingga ini proses yang berkelanjutan, tidak hanya 5 tahun ini, tapi 20 tahun ke depan. Dan tentunya ini akan melampaui batas politis kepemimpinan kepala daerah yang tentunya kami berharap seluruh stakeholders di pemerintah daerah bisa mengawal hal ini gitu ya. Jadi itu klaster pertama output yang akan dihasilkan oleh ICP ini. Kemudian yang kedua output yang akan dihasilkan adalah bagaimana kita akan menyiapkan panduan atau guideline dan juga strategi implementasinya untuk pembangunan kota. Ini diprioritaskan pada kawasan-kawasan yang difokuskan pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan, kurang lebih antara 200 sampai 350 hektar gitu ya. Ini sebagai percontohan, ini sebagai showcase gitu ya, bagaimana transformasi kota bisa dilaksanakan gitu ya. Nanti secara bertahap ya, kawasan-kawasan prioritas ini akan ditangani gitu ya, sehingga goals besarnya transformasi kota 20 tahun bisa dilaksanakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, output yang ketiga adalah kita di dalam kegiatan ICP ini menyiapkan pra-FS ya, pre-feasibility study dan juga basic design gitu ya, untuk berbagai major project ya yang akan ditangani gitu ya, ditangani dalam waktu segera, dalam waktu pendek, karena memang diamanatkan kita mengidentifikasi major project, kita diminta mengidentifikasi pilot area ya yang bisa memberikan impact ya, outcome, dampak dan outcome dan dampak terhadap transformasi kota tadi untuk 20 tahun ke depan. Nah, ini kita berharap ada yang bisa kita tangani melalui kegiatan ICP ini gitu ya, untuk jangka pendek. Baik itu nanti dilanjutkan melalui kegiatan loan NUTP yang tadi kami sampaikan.
Jadi output yang ketiga ini kita akan menyiapkan pre-feasibility study dan juga basic design gitu. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di dalam output yang pertama tadi ya, ini di output ketika visi 20 tahun ke depan itu juga nanti akan dihasilkan berbagai major project yang dituangkan dalam infrastructure integrated plan. Kita siapkan juga rencana aksi jangka menengah dan juga major project-nya seperti apa. Jadi kita akan di tas 1 akan berbicara bagaimana mengembangkan kota secara keseluruhan ya. Bagaimana kita mendorong kota itu bisa tumbuh, bertransformasi, dan juga akan diidentifikasi berbagai infrastruktur yang akan dibutuhkan. Baik infrastruktur yang melayani di dalam skala kota, juga infrastruktur yang tidak bisa dilepaskan dari kota-kota di sekitarnya. Makanya kita mengundang dari pemerintah provinsi gitu ya. Karena belajar dari pengalaman di Jakarta, Jakarta tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengembangan kota-kota di sekitarnya, Jabodetabek, Punjur. Demikian pula Surabaya ya tidak bisa dilepaskan dari kota-kota di sekitarnya. Tentunya mengembangkan Bukit Tinggi, Mempawah, Samarinda dan juga Belitung juga seperti itu. Ya. Nah, ICP ini itu dilaksanakan tahun ini di 10 kota ya, di 10 lokasi. Nah, khusus untuk wilayah kami, wilayah 1 itu ada di Bukit Tinggi, Belitung, Mempawah dan Samarinda, gitu ya, kota Samarinda. Nah, progres saat ini bisa kami laporkan telah disepakati bersama pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholder beberapa kawasan prioritas gitu ya. Jadi bisa kami laporkan di sini untuk Bukit Tinggi itu sudah disepakati kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk ditangani adalah Kecamatan Gugua Panjang ya. Nanti mohon dari Pemda juga bisa mengkonfirmasi. Ini khususnya di Pasar Aur dan Jam Gadang ya. Nanti bisa dilihat lagi. Kemudian di Belitung itu ada kawasan perkotaan Tanjung Pandan ya, khususnya di perkotaan Tanjung Pendam ya. Kemudian di Mempawah itu ada di Kecamatan Sungai Kunyit ya, khususnya di Sungai Duri. Kemudian di Samarinda itu di Kecamatan Samarinda Kota dan juga Samarinda Hilir ya, khususnya di Karangmumus ya, di area Karangmumus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung output cluster 2 tadi ya, dalam rangka kita menyiapkan panduan atau guideline dalam rangka strategi implementasi untuk kawasan-kawasan prioritas sebagai showcase gitu ya. Kami perlu melakukan geotechnical survey gitu ya. Jadi geotechnical survey ini kegiatan survei yang memang harus kita lakukan ya, emang diminta di dalam TOR kita ya, harus dilakukan oleh tim konsultan gitu ya. Dan kami melihat ini membutuhkan sumber daya yang mahal ya, sehingga kami ingin memastikan agar lokasi-lokasi yang akan dilakukan survei geoteknik ini benar-benar lokasi yang tepat gitu ya, lokasi-lokasi yang sesuai dengan menggambarkan karakteristik dari geologi di masing-masing kawasan prioritas yang tadi sudah kami sampaikan gitu ya. Oleh karena itu tentunya kami minta sharing informasi dari teman-teman geologi ya, Badan Geologi untuk bisa memberikan pengkayaan dan juga pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada tim, dan nanti juga dari pemerintah daerah ya. Sebentar Mas, slide tadi.
pemerintah daerah dan juga dari, saya melihat tadi ada dari Pelindo ya, karena dari beberapa lokasi itu kami melihat sudah ada proyek-proyek besar yang ditangani gitu ya. Seperti di Mempawah itu ada pembangunan pelabuhan Kijing ya, konstruksi yang cukup besar. Setahu saya pernah ke Kijing, itu cukup besar pelabuhannya. Tentunya ketika membangun pelabuhan Kijing sudah pernah dilakukan survei-survei geoteknik ini barangkali ya, ini nanti bisa di-share gitu ya. Juga dari balai-balai ya, balai-balai sumber daya air, balai Bina Marga, balai Cipta Karya, yang saya melihat di Bukit Tinggi misalkan sudah pernah ada pembangunan flyover ya, atau flyover setahu saya gitu ya. Ini tentunya teman-teman balai ya juga sudah memiliki data-data geologi teknik yang barangkali bisa sama-sama kita sharing ya, kita berbagi dalam satu data sehingga kita tidak overlapping dan bisa saling mengisi dan saling menguatkan gitu ya. Nah, urgensi geotechnical survey ini paling tidak untuk kegiatan ICP ada 6 hal ya yang kami butuhkan. Yang pertama adalah kita membutuhkan data geotechnical survey ini untuk masukan terhadap detail baseline ya, untuk menganalisis bagaimana kondisi-kondisi pilot area gitu ya, sehingga ketika kita merencanakan guideline ya, panduan dan strategi implementasi fisiknya benar-benar bisa memahami sesuai dengan kondisi existing dari area-area yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah hasil dari geotechnical survey ini juga menjadi input buat kita di dalam menyiapkan basic konsep, ya, visi serta tujuan pengembangan dari kawasan-kawasan showcase tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, hasil geotechnical survey ini juga menjadi dasar untuk merumuskan oleh tim menyusunkan urban design guideline-nya gitu ya. Tadi seperti yang kami sampaikan di kawasan prioritas ini nanti akan kita siapkan urban design guideline-nya agar berbagai kegiatan konstruksi fisik yang nanti dilakukan itu inline dengan target besar transformasi kota 20 tahun ke depan dan juga bisa mendukung pencapaian key performance indicator yang sudah kita set up ya untuk setiap kota di 4 kota yang sedang kita lakukan. Kemudian yang keempat, geotechnical survey ini juga untuk melengkapi berbagai informasi baseline ya, dia dukung lingkungan sosial dan juga berbagai prediksi untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kota 20 tahun ke depan ya. Kemudian yang kelima, hasil dari geotechnical survey ini juga akan menentukan proses memilih lokasi serta batasan wilayah pembangunan gitu. Ketika kita nanti hasil dari geotechnical survey mendapatkan struktur geologi tanahnya yang tidak support ya dengan rencana kita, tentunya kalau memang masih bisa dilakukan dengan intervensi teknologi konstruksi ya, kan opsinya akan banyak, itu bisa kita pilih teknologi konstruksi yang paling tepat, atau ya nanti kita akan pilih lokasi-lokasi yang memang lebih lebih mudah dan lebih murah, lebih efektif di dalam nanti konstruksinya di dalam kerangka mendorong transformasi kota 20 tahun ke depan. Dan juga yang terakhir adalah hasil geotechnical survey ini untuk penyusunan basic design drawing yang merupakan bagian output yang harus dihasilkan di dalam cluster 3 nanti gitu ya. Ini sebagai gambaran awal ya untuk masing-masing kawasan ya. Kami sudah memiliki informasi tentang potensi banjir ya, potensi kebencanaan longsor di masing-masing lokasi. Nah, ini nanti barangkali dalam diskusi ya, pencerahan dari Bapak Ibu dari Badan Geologi ini Pak Aca dan teman-teman dan tim bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana karakteristik geologi ya, yang lebih rinci lagi
di 4 kota gitu ya, di 4 kota dan khususnya di 4 kawasan prioritas yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah gitu ya. Tentunya ini akan menjadi pelengkapan dari kita ya, dari studi-studi literatur yang sudah kita lakukan, dari panduan geoteknik SNI 8670, data geologi regional dan lain sebagainya sudah dihasilkan oleh tim konsultan. Tentunya ini akan kita perlu ada penajaman data bersama dengan Badan Geologi. Nah, saya kira proses ini tidak hanya sekali ya, Pak Zaldi, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lakukan secara iteratif ya, secara interaksi gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil geotechnical survey ini yang paling baik ya, yang paling bisa kita gunakan untuk perencanaan dan pengembangan kota, khususnya pada kawasan prioritas 20 tahun ke depan gitu ya. Jadi sebagai penutup barangkali ya di dalam rapat ini ya ada beberapa agenda pembahasan yang ingin kami dapatkan. Yang pertama tolong di slide agenda pembahasan Pak Zaldi. Yang pertama, kami ingin sama-sama bisa melakukan konfirmasi dan dicek ya data dan informasi geologi teknik ya serta geologi lingkungan pada 4 lokasi pilot ICP ya, dari teman-teman di pusat geologi gitu ya. Nanti barangkali dari Bapak Ibu di provinsi ya, Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten kota di 4 wilayah ini dan juga dari balai-balai PU ya yang ada di daerah yang sudah memiliki data informasi geologi ini bisa saling berbagi ya untuk memperkuat rencana survei geoteknik kita gitu ya yang harus segera kita lakukan. Kemudian kita juga ingin mendapatkan informasi-informasi menyangkut kondisi tanah, batuan dan juga aspek geoteknik yang relevan untuk mendukung perencanaan infrastruktur perkotaan ke depan. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita ingin mengetahui kira-kira apa ini potensi-potensi risiko geologi ya, yang tentunya dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur kota, termasuk bagaimana kita bisa memitigasi aspek kebencanaan dan juga daya dukung lingkungannya gitu ya. Kemarin ya arahannya Pak Kepala Badan ya kita di masing-masing kota ya nanti tim Pak Diki ya Pak Hadi untuk bisa mencoba menjajaki penerapan zero delta key policy gitu ya. Jadi zero delta key ini sudah dituangkan di dalam rencana tata ruang wilayah nasional ya ini nanti untuk masing-masing kota harapannya bisa kita lihat ya daya dukung untuk bisa menerapkan kebijakan zero delta key policy ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan strategis untuk rekomendasi teknis dalam perencanaan transformasi kota yang berkelanjutan, karena ini juga sesuai dengan kebijakan perkotaan nasional yang kemarin di launching untuk mendorong pencapaian indeks kota berkelanjutan, terutama dari risiko geologi. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi konteks pertemuan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dari tim Badan Geologi dari pusat air tanah dan geologi tata lingkungan nih Pak Aca dan tim yang nanti di bagian awal akan berbagi informasi ya terkait kondisi-kondisi geologi, kemudian data-data yang sudah dimiliki untuk di masing-masing kota dan kira-kira masukan-masukan titik-titik atau lokasi untuk kita melakukan survei geoteknik ini gitu ya. Karena tim kami ya Bapak Ibu sekalian akan melakukan sondir ya, cek tanah ya, boring ya Pak Zaldi ya.
boring di masing-masing lokasi yang tentunya membutuhkan juga masukan lokasi yang tepat dan juga dukungan dari Bapak Ibu di pemerintah kabupaten kota di masing-masing lokasi nantinya, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik ya, dan juga bisa menghasilkan data dan informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dalam kita mencapai target-target transformasi kota masing-masing kota 20 tahun ke depan. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi pengantar dari kegiatan rapat hari ini. Semoga niat kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik dalam upaya kita mendorong transformasi kota di Bukit Tinggi, di Belitung, di Mempawah dan Samarinda. Saya kira itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini rapat ini kami buka. Saya kembalikan ke Pak Zaldi. Baik, terima kasih Pak Kapus Wil 1 Bapak Beni Hermawan atas paparannya. Mudah-mudahan ini kita ingin mendapatkan data geologi yang cukup banyak dari teman-teman Badan Geologi. Di sini sudah hadir Gus Yono Adi selaku pusat. Pak Aca, salam kenal Pak Agus, Pak Agus Aca. Salam kenal Pak Beni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih atas undangannya. Nanti akan kami sampaikan bahwa ya ICP Integrated Siting Planning ini memang harus dikerjakan secara bersama-sama dan terkait dengan beberapa kemudian bagikan. Kalau saya dulu basicnya di energi, ini dulu ada kayak seperti ini ya, untuk keterkaitan energi dan infrastruktur sana. Dulu ada yang awal banget ada urban air pollution untuk menghindari, yang masih lama banget itu menghindari hujan asam untuk transportasi dan lain-lain. Dan kalau boleh lihat ini dari teori-teori yang ada, itu saya melihat yang paling bagus menerapkan itu langsung diterapkan dari teori itu di Bangkok. Bagaimana mereka bikin sistem transportasinya yang ada subway di atas, kemudian bikin pool terminal di pinggir-pinggir kota, itu sehingga mengurangi. Dan sekarang ini lebih dalam lagi kita menyangkut terkait dengan kegeologian. Pak Beni, Bapak sekalian dari Dinas PU dan Dinas SDM yang di wilayah Sumatera dan Kalimantan, saya rasa ini memang ya harus begini, kita harus duduk bareng. Sebenarnya kalau kita lihat, mungkin teman-teman juga melihat ya, ini basis dari kegeologian kondisi alam ini sudah digunakan sebagai dasar untuk penentuan wilayah. Kalau coba perhatikan di Permendagri mengenai penentuan batas wilayah, mereka menggunakan tanda-tanda alam. Jadi yang di atas itu salah satu saya pernah baca itu ada menggunakan garis punggung bukit. Dan sungai dipakai untuk menetapkan suatu wilayah. Dan tadi Pak B ini sudah menyampaikan bahwa iya, memang ini adalah akan terjadi kondisinya itu tidak tergantung dari kota. Memang ada beberapa yang kalau dari sisi budaya kan dari kekuasaan dulu kan, ada yang aneh kan, satu kecamatan yang mencil di tempat yang lain. Tapi secara dasar tadi mengenai kegeologian. Itu bahwa kalian ini saya rasa sangat bagus ya, bahwa kita di Badan Geologi kita mengembangkan itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah geologi resource.
kita memantau seperti apa sih seluruh kegeologian di wilayah kita. Setiap jengkal itu kita petakan antara georesource, geohazard, geoenviro, sama geoservice. Ada 4 pilar tadi. Jadi kita memetakan tadi yang disampaikan, mana sih daerah yang harus dihindari. Itu adalah geohazard. Kita ada peta-peta kawasan rawan bencana. Itu kalau ada gunung api, itu sejauh mana. Dan juga ada yang kita mungkin masih ingat juga ya, yang likuifaksi Palu. Itu juga karena kondisi dari kegeologian. Kemudian yang adalah georesource. Georesource itu adalah bagaimana kita melihat sumber-sumber yang ada, mulai dari migas, kemudian batu bara, mineral, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya geoenviro. Yang ini yang kita bahas hari ini terkait sama 3 hal tadi, mana geoenviro, georesource, sama geohazard, yang agar kita bisa itu berdampingan dengan hal tersebut. Bagaimanapun alam ini kan udah ada dari jutaan tahun yang lalu, terbentuknya nggak tiba-tiba. Dan secara keteknikan, teman-teman PU juga sangat menyadari tadi disampaikan, mana sih yang utama? Tentunya di undang-undangan lingkungan dan undang-undang tata ruangan kan jelas banget disampaikan. Bagaimana kita menciptakan suatu kondisi agar aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi disitulah kita perlu memetakan. Di dalam georesource tadi, setelah kita petakan, kita ada peta-petanya, Pak Beni dan teman-teman, kita sebagai sumber data, sumber peta untuk penjagaan satu peta. Itu ada kita update secara berkala terkait dengan peta yang ada. Nanti akan kita share, teman-teman akan share. Dari situlah kemudian kita melakukan SMCA berdasarkan spatial multi-kriteria analisis. Jadi dari peta-peta tadi kita overlay untuk melihat. Kemudian untuk alam ini seperti apa? Jadi ada daerah yang bisa dikembangkan setelah kita petakan mana yang daerah larangan, daerah konservasi, dan kemudian ada daerah yang bisa digunakan. Mana yang bisa untuk pemukiman, persawahan, dan lain-lain. Ya tentunya tadi kita harus berhitung mana yang utama. Kalau memang kondisi ekonomi, kebutuhan ekonomi harus dibangun di situ, dan kondisi geologinya tidak terlalu mendukung, perlu satu intervensi untuk menanggulangi atas terjadinya bencana dan menanggulangi agar tercipta kondisi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dari hal kegeologian tadi ada satu hal yang harus kita perhatikan, tadi juga disampaikan, kita harus menjaga delta Q-nya, zero delta Q untuk sistem hidrologi. Di sinilah yang kemudian mungkin nanti bisa jadi referensi. Saya konsultan sudah melihatnya bagaimana kita menyiapkan perpres mengenai penataan ruang Jabodetabek Punjur. Jadi di situ melihat dari hulu sampai hilir. Jadi nanti kami akan share mungkin saya koreksi ya, bukan minta aja, bukan minta peta aja, tapi kita mari kita kerjakan bersama-sama dalam rangka menjaga kondisi alam yang harmonis dengan tadi yang dari bencana, kemudian dari mana kita menjaga konservasi, dan konservasi ini nggak kelihatan ya, seperti Bawah Punjur. Kita ngelihat bagaimana yang daerah imbuan, kalau sistem hidrologinya terganggu, berkah dari alam dengan hujan yang cukup besar, yang continuous ini. Begitu daerah imbuannya terusak, daerah konservasinya nggak ada batang, nggak ada tegakan batang, fungsi hutan yang ada di sana sebagai media untuk memasukkan air di dalam aquifer tadi, akan langsung runoff-nya meningkat sehingga terjadi banjir.
Jadi untuk daerah-daerah yang pengembangan baru, kita harus benar-benar memperhatikan tadi. Terus untuk daerah yang sudah ada, kita harus melakukan intervensi agar hal tersebut zero detaki tadi tetap terjaga. Hingga bagaimana mungkin teman-teman PU ya menekankan dinas-dinas yang IMB itu penerapan pemasangan dari sumur-sumur resapan. Itu di aturan udah ada, tapi penegakannya masih jarang banget, dan banyak yang udah secara teknis kan jelas banget tadi untuk mengurangi run off. Mungkin secara umum itu Pak Beni, nanti teknisnya teman-teman akan menyampaikan peta yang ada, yang sudah ada di kita apa, dan kita siap sebagai bagian dari pemerintah ya, kita ditugaskan dan kita dibayar oleh rakyat ini sama-sama menggunakan APBN, resource kita siap untuk mendukung. Jadi mungkin pesan tidak sekedar proyek ya Pak Beni ya, bagaimana itu kita terus bisa bekerja sama, bersinergi agar sesuai dengan tugas fungsi kita bersama-sama menjaga terjadinya alam yang kehidupan yang harmonis. Mungkin begitu Pak Beni, saya mohon izin untuk menugaskan teman-teman untuk secara teknisnya. Silakan Pak Tantan diatur siapa. Ya, makasih Pak Kapus, Pak Agus atas perkenalan Bapak dan tim yang nanti akan berbagi informasi. Kami siap Pak, memang informasi ini memang harus kita kerjakan bersama-sama ya. Nanti barangkali hasil yang kita lakukan melalui ICP di 10 kota ini Pak, nanti bisa kita manfaatkan bersama untuk melengkapi Pak data-data geologi yang ada di Badan Geologi gitu ya. Ini baru tahapan pertama, kita juga bersamaan menangani yang 13 kota Pak. Nah memang harus dilakukan, jadi kalau itu kekumpulkan lumayan Pak, ini karena data geotechnical survey ini kan sangat detail nih, barangkali bisa saling memperkuat untuk penanganan di 13 plus 10 kota, 23 kota ini 20 tahun ke depan. Karena pasti akan butuh terus gitu Pak. Apalagi tadi Bapak sampaikan penanganan dari hulu sampai hilir. Ini kan kita kan sudah belajar banyak dari Jabodetabek Punjur nih Pak. Jadi Bali dan Pasar kita juga nggak menyangka nih, seperti itu. Tiba-tiba bisa banjir gitu ya. Saya kira kita ingin kota-kota kita tangani dengan baik, tidak hanya berkembang secara fisik, tapi juga bisa lebih berkelanjutan. Yang tadi istilah tata ruang itu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan ya Pak. Itu Bapak juga yang mengeluarkan istilah itu. Saya kira makasih Pak, makasih banyak. Pak Beni, satu hal lagi, mohon jangan terlupakan, kita jangan mengerjakan secara piecemeal ya. Tolong sekalian di pilot project ini kita untuk merevisi pedoman-pedoman dari penataan ruang dan konstruksi segala ya, kita bahwa jangan terulang lagi dari temuan-temuan ini, kita koreksi. Termasuk yang paling simpel banget kecil tadi, bagaimana mewajibkan ada dari siapa yang membangun tadi lengkap dari detail bangunannya itu harus lengkap, bagaimana menjaga zero detaki tadi sehingga semuanya terjaga. Mungkin demikian Pak Beni. Saya izin untuk meneruskan teman-teman untuk detail. Silakan Pak Zoldi. Makasih Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Agus. Izin ini lagi mendengar lagu Indonesia Raya Pak, mungkin sejenak kita tunggu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Kapus, Pak Beni Hermawan, Pak Kapus Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan juga, Pak Agus. Ini masih oke, kita lanjutkan, izin Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Pak Agus, saya ini adik kelasnya Pak Tantan dan teman rekannya Bapak, staf Bapak Pak Wawan. Saya angkatan 98, jadi mudah-mudahan nanti ada
komunikasi lebih lanjut lah teman-teman geologi ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Agus. ini saya ajak semuanya, ada Pak Tantan, Pak Wawan, Pak Budi juga, Ya. yang hidrologi Ya, Pak Budi, Pak. yang Pak Wawan teknik. Seangkatan kebetulan sama Siap. Pak Wawan. Baik, terima Ya, kasih Pak Agus. Izin, monggo Bapak Ibu sekalian dari teman-teman Badan Geologi. Kebetulan tadi Pak Kapus sampaikan bahwa kami punya wilayah kerja di Sumatera bagian barat yaitu Bukit Tinggi, kemudian di Bangka Belitung, dan kemudian ada di Kalimantan Barat di Mempawah, kemudian juga di Kalimantan Timur Samarinda. Kalau menurut informasi tadi diskusi dengan teman-teman Pak Wawan, ini kami ada informasi bahwa Pak Taufik Wirabuana, Pak Tulus Pramudio, Pak Wawan, monggo sama Pak Tantan, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Kita izin waktu di jam tangan saya ini 10:05. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi di pukul 11.15. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian dari teman-teman Badan Geologi untuk memaparkan informasi yang dimiliki. Kami persilahkan Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin share screen Pak. Monggo Pak Taufik, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menampilkan mengulas sedikit tentang masalah Bukit Tinggi Pak ya. Dari kita dapat tugas dari atasan untuk membahas sedikit tinjauan geologi teknik di daerah Bukit Tinggi. Ini terakhir saya ke sana itu tahun 2023. Semoga ada beberapa data yang bisa kita coba share di sini untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga kita bisa bersinergi untuk tujuan yang mulia ini. Yang pertama, untuk Bukit Tinggi sendiri sebenarnya kotanya tidak terlalu besar Pak ya. Bukit Tinggi yang saya tahu itu kotanya relatif kecil. Izinkan saya berbicara dari sudut geologi, yang mungkin ada beberapa bukan dari background geologi, tapi saya akan fokus ke arah geologi. Yang pertama, geologi regional, saya sekilas saja membahas bahwa di Bukit Tinggi itu paling tidak ada secara regional ada dua macam jenis batuan lah di sini, atau formasi batuan. Yang pertama, dia dominan tuf batu apung dan andesit, dan yang kedua dia ada di andesit dari Gunung Merapi. Jadi cuma dua ini ya yang paling dominan adalah di tuf batu apung dan andesit. Tapi secara global geologi ini mudahnya dia itu adalah produk dari produk gunung api Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi produk, kalau kita menyebutkan sebagai produk piroklastik, tapi mudahnya produk gunung api lah, bahasa mudahnya seperti itu. Dan memang dari kondisi genesa ini, dari asal pembentukan batuannya ini akan memberikan implikasi terhadap tadi tujuan untuk pengembangan infrastruktur. Nanti kita akan bahas setelahnya. Yang pertama, kita membahas geoteknik secara regional saja dulu. Tadi saya sampaikan bahwa ciri khas dari Bukit Tinggi ini adalah dia merupakan produk piroklastik ya, atau mudahnya dengan produk dari setara dengan batuan gunung api lah, seperti itu. Kemudian kalau kita melihat tanah permukaan ya di kota Bukit Tinggi, itu secara umum saya sampaikan di sini kita bedakan dua ya. Pada umumnya dia mix sih, ada yang fraksi kasarnya ada, sampai fraksi halusnya juga ada, karena memang produk piroklastik ini dia bisa gradasi ya, mulai dari ukuran besar, kerakal, kerikil, kemudian
sampai Pasir, Lano, dan sampai Tuf atau ke arah Lempung lah ukurannya. Tapi kalau kami melihat ketika di lapangan, di sana pada umumnya dominannya adalah batu pasir dan lano. Jadi dominasi pasir dan lano adalah yang paling dominan di kota Bukit Tinggi yang saya amati di sana. Walaupun di sana juga ada lempungnya, kemudian ada variasi kerikil dan sebagainya, ada variasi juga seperti itu. Ini hanya secara gambaran umum. Kemudian ada sifat khas dari produk piroplastik ini di Bukit Tinggi, yaitu adanya keberadaan extremely weak rock. Jadi yang disampaikan sini adalah sebenarnya dia itu posisinya peralihan antara tanah dan batu. Artinya kalau tanah pun sudah keras, batu pun juga dia belum sampai benar-benar terlitifikasi sempurna. Kita menyebut sebagai extremely weak rock. Jadi karakternya di sini adalah dia memang keras ya, memang keras, tapi ketika dia terkena gangguan seperti kena air atau dan sebagainya, dia akan bisa akan berperilaku bukan seperti batuan, tapi perilakunya dia soil-like atau perilakunya seperti material tanah. Ini yang mungkin sedikit yang harus di khusus untuk untuk masalah karakter ini diperhatikan secara intensif, karena jangan sampai kita tertipu dengan nanti ada perolehan nilai SPT yang besar, tapi ketika ada satu gangguan tiba-tiba dia akan berubah menjadi sifatnya menjadi tanah. Itu aja yang ingin saya tekankan di sini. Kemudian sifat tanah fraksi halusnya secara global ya, walaupun mungkin Bapak Ibu secara detail akan menjumpai yang berbeda. Ini yang data yang kami punya secara global. Yang pertama dia untuk fraksi halusnya biasanya dia tidak aktif ya sampai normal. Kemudian potensi pengembangannya dia relatif rendah, dan kemudian dia tidak sensitif sampai sensitif rendah. Itu karakternya yang saya amati dari produk-produk piroklastik ini. Tapi sekali lagi ini baru sifat global karena ada beberapa jenis material tanah yang mungkin dia agak sedikit berbeda, dan itu akan kita ketika kita melakukan investigasi secara detail. Kemudian kita ini dengan teman-teman di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mereka telah melakukan mikrotremor ya salah waktu tahun 2023 itu, dan membuat peta VS 30 di Kota Bukit Tinggi. Dan data ini kalau nggak salah sudah ada di PUPR ya, di Bukit Tinggi sudah ada data ini, kita sudah sampaikan itu juga. Jadi secara umum site kelasnya dia termasuk kelas D dan E. Artinya apa? Kelas D dan E ini mungkin bisa dikatakan sebagai tanah lunak dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini, memang kalau dari beberapa saya perhatikan di lapangan itu ada dari singkapan yang saya perhatikan secara global memang di bagian atas itu memang kekerasan tanahnya relatif rendah dia, atau SPT-nya relatif kecil, mungkin di bawah 10 bisa ini. Kemudian tapi dia bahkan sifatnya bergradasi yang saya perhatikan di lapangan, dia bergradasi semakin ke dalam dia semakin keras dia posisinya. Mungkin kalau bisa kira-kira di bawah 15 meter lah dia masih bergradasi SPT-nya mungkin sampai mencapai 50. Tapi setelah 15 meter saya melihat di sana dia sudah mulai berubah jadi lebih dari N-nya lebih dari 50, karena memang posisi sudah extremely weak rock. Dan secara geologi memang kami curiganya memang dia beda produk artinya yang kekerasan terendah itu kemungkinan dia berasal dari Gunung Merapi yang masih baru dalam usia geologi ya, bukan usia manusia. Kemudian tanah yang keras ini dia produk lama, dan dia kalau nggak salah dari Gunung Maninjau cenderungnya. Ada beberapa data menyebutkan umurnya sekitar 40.000 tahun yang lalu. Kemudian kita mengejar bahaya geologi apa sih di sana? Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama kita yang jelas gempa bumi ya. Yang pertama gempa bumi tersebut posisi Bukit Tinggi itu memang dekat dengan patahan Sianuk ya. Sianuk dekat sekali. Bahkan yang bagian tepinya itu hanya jarak mungkin hanya sekitar kurang dari setengah kilo
sudah dekat dengan zona patahan Sianok dan dia masih aktif posisinya. Kemudian tadi kita sampaikan di atas ada kelas D dan E itu cenderung dia memegang amplifikasinya yang kuat gitu. Amplifikasi sangat kuat. Kuatnya seberapa? Nah ini perlu dilakukan detailing lagi ya, perlu pendetailan lagi di daerah yang bapak ibu yang ingin melakukan pengembangan infrastruktur tersebut. Kemudian dominasi, jadi efek gempa bumi tersebut dia dominasinya kontrol getaran dan gelombang, dan karena dia sifatnya cenderung elastis ya, cenderung elastis. Kemudian ada beberapa sebenarnya elastoplastis itu dia menyebabkan fenomena seperti retakan tanah. Kalau coba saya tampilkan ini gambarnya. Jadi beberapa kalau dari nilai indeks kegempaan, jadi fenomena di angka ini lah, di angka ini dia cenderung efek dari gempa bumi itu cenderung ke arah gelombang dan getaran yang kuat, mungkin ada kurun osilasi yang lebih kuat dan sebagainya. Makanya di sini mungkin amplifikasi salah satu yang perlu diperhitungkan dalam kajian detail selanjutnya. Kemudian di sisi lain dia juga akan bisa tercipta retakan dan amblasan tanah dan beberapa longsor ya di sebelah sini. Ada kemungkinan seperti itu kalau lihat dari nilai regangan dinamisnya. Kita teman-teman vulkanologi yang ambil data saat itu. Jadi tapi potensi dominan adalah yang gelombang dan getaran. Longsoran masih bisa dapat terjadi juga di sana. Kemudian gunung api jelas ya, Merapi, cuma sini maaf saya belum bisa menampilkan, saya belum sempat ambil data di teman-teman vulkanologi sebenarnya sampai mana. Kemudian gerakan tanah atau longsoran itu sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama gerakan tanah yang dipicu oleh curah hujan dan juga guncangan gempa atau combine dua-duanya ketika musim hujan dan juga gempa. Dan yang membuat uniknya model longsoran di mana di endapan-endapan piroklastik di sana adalah jadi di sana itu gempa buminya cenderung terjadi pada yang terjal-terjal saja. Kebanyakan seperti di Ngarai Sianok contohnya ya, dia ketika ada gempa dia mudah sekali untuk longsor karena sifat tanahnya yang unik ya. Dan bidang gelincir pun juga bukan pada umumnya longsoran biasa. Bidang gelincir yang saya amati waktu longsor di sana juga unik ya. Dia hanya cukup perbedaan pelaporan aja sudah bisa menyebabkan terjadi bidang gelincir. Misalnya yang bagian permukaan dia lapuknya lanjut, yang di bagian dalamnya relatif lebih rendah, maka cukup batas itu bisa menjadi bidang gelincir dengan material yang sama. Karena tadi saya sampaikan tadi, ketika kadang yang walaupun dia keras ya, N-nya 50 pun, kadang seperti itu pun, ketika dia sudah berinteraksi dengan air atau perubahan kadar dan sebagainya, dia atau pelapukan, dia akan sensitif dan akan cenderung soil-like sifatnya. Kemudian geologi selanjutnya adalah erosi. Erosi di tuffnya inilah yang sebenarnya sangat intensif sekali, dan itu salah satu dugaan kami yang menyebabkan kenapa Ngarai Sianok selain masalah tektonik ya, dia bisa berdiri tegak dan maksudnya longsoran modelnya tabungnya tegak, kemudian erosinya dia bisa menggerus yang di bagian kaki tebing, dan longsoran pun juga bisa dipicu dari sini juga. Ini gerakan tanah sempat kita dan teman-teman vulkanologi petakan. Ini skala 25.000 pada saat tahun 2023. Tapi pada umumnya di Bukit Tinggi untuk gerakan tanahnya cenderung relatif rendah ya, dengan skala 25.000 ini. Yang tinggi hanya di bagian Ngarai Sianok ini sebenarnya. Baik. Kemudian ulasan singkat saja terkait pengembangan infrastruktur. Yang pertama, dari sifat karakternya untuk daya dukung tanah fondasi sebenarnya dalam hal ini relatif aman ya. Dan apabila pun terjadi ada kendala, itu masih dapat direkayasa secara teknis, masih bisa lah aja, tidak perlu sesuatu yang advance menurut saya, kecuali memang ada kasus tertentu ya. Itu yang setahu saya untuk karakter piroklastik yang ada di sana, untuk fondasi, baik untuk di tanahnya maupun di batuannya, batuan SMA Wikiroknya. Kemudian perhatian khususnya itu
yang kami sarankan di sini adalah intensif untuk untuk masa kegempaan ya. Kalau perlu dilaksanakan seismic hazard analysis juga diulang lagi. Gitu kalau untuk masa pengumuman seperti apa atau yang kondisi yang tapak pun mungkin akan bisa menganalisis kegempaan mungkin level 3 lah kalau bisa. Jadi yang detail sekali yang saya tapak kalau itu diperlukan untuk pengembangan infrastruktur yang detail maksudnya. Kemudian untuk tentu saja yang di pinggir Kali Cihandok kemarin sempat kita menghitung untuk stop stability-nya, memang kita tidak menyarankan ada infrastruktur di radius 25 meter di pinggir tebingnya. Bahkan di 50 meter juga itu masih ada keraguan juga dan perlu ada kajian khusus di sana untuk masalah stop stability-nya. Baik, Bapak sekalian, penutupnya seperti ini aja. Jadi informasi yang disampaikan ini dia masih umum sifatnya, di pengenalan awal, dan kasus tapak tidak bisa dijadikan dasar. Maksudnya untuk kasus tapak saya salah tulis ini. Untuk kasus tapak informasi tadi itu tidak bisa dijadikan pertimbangan yang bersifat mutlak. Jadi harus dikaji lebih dalam lagi. Begitu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Baik Pak Taufik, terima kasih atas paparannya. Izin Pak Taufik, jika diperkenankan kita dengarkan dulu wilayah lain, baru nanti diskusi ya Pak Taufik. Punya waktu bisa ya Pak? Ya Pak, siap. Bisa, siap. Baik Pak Taufik, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya Pak Tulus ya, Pramudyo. Mangga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, saya ditugaskan oleh Pak Wawan untuk menyampaikan kondisi geologi teknik Kota Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Baik, kami tim ditugaskan dulu pernah pada tahun 2012, itu pemetaan reguler tematik, yaitu di Pulau Belitung, itu yang mana secara fisiografi itu berada di zona paparan Sunda yang didominasi oleh granit Tanjung Pandan yang terkenalnya sebagai Tin Bell Granit, yaitu yang berumur Trias sampai Jura, yang litologinya didominasi oleh pasir, kemudian morfologinya berupa dataran rendah, sisir, bukit granit serta pantai berpasir kuarsa. Secara geologi untuk daerah ICP Tanjung Pandan itu tersusun oleh dua litologi, yaitu endapan aluvial pantai, yaitu berupa kerikil, kerakal, pasir, lano, lempung, dan pecahan koral. Kemudian bagian utaranya ada granit Tanjung Pandan yang merupakan intrusi yang secara keteknikan adalah sangat kuat gitu. Juga kami sudah mengukur secara kekuatannya itu sekitar dari kekuatan menengah sampai keras. Nanti di paparan selanjutnya kami ada nilainya. Kemudian di tahun 2012 kami menguji sekitar 30 sampel. Itu karena luasan area Pulau Belitung yang sangat luas, untuk hari kerja efektif hanya bisa kami kerjakan setengah pulau saja, itu Pulau Belitung bagian barat. Kami menguji sekitar 30 sampel tanah untuk mengetahui kondisi daya dukungnya, dalam hal ini daya dukung pondasi dangkal. Untuk daerah ICP itu ada dua satuan, yaitu Satuan Geologi Teknik Aluvial IA, di mana nilai daya dukungnya pada umumnya adalah sedang sampai rendah, itu 12,54 sampai 2,24 ton per meter persegi, dan indeks kompresibilitasnya adalah rendah sampai menengah. Kemudian muka air tanah relatif sangat dangkal sampai agak dalam, yaitu kurang dari 1 sampai 5 meter. Kemudian bagian atasnya tersusun oleh pasir halus, semakin ke bawah berupa pasir kasar dan kerakal, dan ketebalan bervariasi 1,5 meter sampai 3,5 meter. Kemudian satuan kedua di ICP Tanjung Pandan adalah Satuan Geologi Teknik Granit Tanjung Pandan,
yang punya kuat tekan yaitu kelas menengah sampai keras yaitu 424,4 sampai 792,2 km per cm persegi. Kemudian tanah pelapukannya ada yang beberapa tipis, ada yang sampai 4,5 meter. Mungkin perlu menjadi perhatian lebih lanjut khususnya untuk daerah-daerah yang sudah sebagai soil yang sudah terbuka karena faktor gerakan tanah beberapa titik relatif rawan untuk bergerak. Kemudian soil pelapukannya daya dukungnya relatif tinggi sampai rendah, yaitu 25 sampai 1,84 ton per meter persegi. Kemudian muka air tanah dalam sampai sangat dalam, itu lebih dari 7 meter. Kemudian komorbidilitas rendah sampai tinggi. Kemudian secara umum kondisi daerah Tanjung Pandan untuk khususnya untuk pengembangan wilayahnya bahwa secara natural bahwa daerahnya berupa dataran sampai perbukitan berrelief halus sehingga mudah untuk dikembangkan. Kemudian daya dukung pondasi tangkal pada umumnya itu sedang. Kalau kita ambil range dari 30 titik sampel yang kami ambil untuk daerah-daerah yang ICP ini relatif sedang. Di mana lapisan keras dapat dijumpai pada kedalaman kurang dari 3,5 meter, kecuali pada daerah rawa yang merupakan endapan rawa. Perlu diperhatikan ketebalan tanah soil pelapukannya dan kondisi tanah lunaknya. Kemudian secara dari sisi hidrogeologi, mungkin nanti teman-teman dari air tanah akan menjelaskan. Merupakan akuifer produktif kecil setempat berarti. Kemudian kendala yang dijumpai berupa banjir, abrasi, erosi permukaan, serta gerakan tanah. Kemudian dalam pengembangan tata kota selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah sistem drainase, yaitu untuk minimalisir efek banjir. Kemudian air bersih juga karena keterdapatannya relatif sedikit dan agak dalam. Kemudian juga tempat pembuangan akhir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tulus atas paparannya. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Wawan ya, atau monggo Pak Wawan atau siapa? Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari GL kalau ada dari timnya Pak Tantan. Oh, Pak Tantan. Oke. Kami persilakan Pak Tantan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak Zaldi Aris, ya? mewakili Mas Tantan, Pak Zaldi. Oh, siap, Bapak. Jadi izin share screen dulu. Kayaknya saya belum bisa share screen deh. Oke. Ini sudah ya. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya. Sudah keluar Mas ya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Monggo, Pak. Bapak Ibu peserta rapat pembahasan geoteknikal survei kegiatan ICP Sumatera Kalimantan, izin mewakili tim GL sebelum nanti GT mau melanjutkan lagi untuk Mempawah dan Samarinda. Jadi kalau di GL sebenarnya kami tahun lalu mengeluarkan peta kesesuaian lahan berdasarkan aspek geologi lingkungan untuk pengembangan permukiman. Ini salah satu contohnya di Sumatera per provinsi ya Mas. Jadi kami mengeluarkan dengan skala 1:250.000, tetapi data-data yang kami ambil itu tidak ada data 50 dan 100.000, sehingga memang untuk kedetailannya perlu dilakukan kajian lebih detail di lokasi tapa yang akan dikerjakan. Kemudian memang dalam pengembangan kota
sekarang kita sudah dihadapkan pada beberapa pertimbangan. Kalau dulu-dulu pertimbangannya cuman yang penting dekat sama kota, kemudian